Welcome back to the show dan welcome to answer your question. Silakan komentar di bawah karena setiap minggunya kita akan jawab pertanyaan Anda. Dan let's get started. Oke, dari Bro Dedi, Mas Tama keren sekali penjelasannya, terima kasih. Untuk indikator-indikator yang Mas tampilkan di TradingView-nya, Mas Tama berbayar ya, soalnya saya pilih indikator di TradingView, muncul pilihan Member Pro, Plus, dan Premium. Jawabannya adalah enggak sebenarnya. Untuk free itu maksimal 3 indikator, jadi kalau kalian taruh 4 indikator nggak bisa, maksimal itu 3. Ngeceknya gimana? Klik kanan, Object Tree. Nah, di sini kalian bakalan kelihatan oke, ada 2 indikator. Kalau kalian tambah lagi masih bisa, tapi kalau kalian mau tambah lagi udah nggak bisa karena maksimal 3. Terus indikator yang berbayar apa aja? Sebenarnya semuanya gratis di TradingView. Yang berbayar hanya volume profile. Ini berbayar, yang lainnya free. Jadi mungkin kesalahannya ada di sana. Terlalu banyak indikator yang ditaruh. Kalau pengen dihapus ya klik kanan, remove indikator, kemudian coba masukkan lagi indikatornya, biasanya langsung selesai. Oke, dari Ridwan, menurut Mas Tama penting nggak sih kita mempelajari liquidity pool, unfilled order, trend transition di trading? Jawabannya adalah penting nggak penting, karena seperti saya suka belajar, jadi ketika ada metode-metode baru saya pelajari itu, tapi nggak saya pakai, saya pelajari dulu. Kalau emang ada yang menarik dan bagus menurut saya ambil. Jadi ambil yang bagusnya, yang nggak begitu bagus saya tinggalkan. Tetapi apa? Saya tetap mempelajarinya. Kalau kalian tahu yang baru video kita ada smart money concept, itu juga baru menurut saya. Tetapi sebenarnya konsepnya udah lama. Jadi dasar-dasarnya itu udah dari dulu. Cuma nama-namanya yang berubah. Tetapi ada beberapa yang menarik seperti imbalance, unfilled order, dan lain-lain. Itu yang menurut saya bagus untuk dicerna kembali, untuk merefresh cara trading saya. Jadi itu, ambil yang bagus, tinggalkan yang nggak bagus. Oke, Rizky Fadila, cara menentukan exit deal ideal dan exit maksimal gimana Mas selain pakai rasio? Sebenarnya caranya ada banyak, oke, untuk menentukan exit dan TP maksimal katanya kayak gitu. Contoh, kita menggunakan Fibonacci. Dia turun, kita bisa tarik dari sini ke sini karena ini bullish. Ingat materi Fibonacci, kalian bisa cek. Kemudian kemungkinan di area 61,8 kita bisa entry. Targetnya di mana? Biasanya di 27%, minus 27% sampai target. Biasanya kayak gitu. Itu target untuk maksimalnya. Kemudian contoh di pattern, ketika harga naik, kemudian dia membuat flat pattern kayak gini. Biasanya gimana? Panjang dari sini sama kayak panjang dari sini. Itu cara menentukan exit dan TP maksimal. Tapi ada beberapa yang menarik. Seperti gold kemarin kita prediksi market harga masih turun banget di satu tujuan. Kemudian kita target tahun ini, gold tahun ini akan masuk ke 1800. Nah, kemudian beres terkena. Kemudian selanjutnya gimana? Ya 1850. Kemudian kemana? Ya 1900 terus. Kemudian kemana? Kemungkinan selanjutnya yaitu 1950. Kita udah bahas ini setiap kali kita live trading. Kenapa kok kayak gitu? Orang itu lebih suka angka-angka bulat. Jadi kalau kalian diberi angka bulat itu kalian biasanya suka membeli. Contoh harga telur Rp1.000. Oh iya Rp1.000. Kalau harga telur 1.125, kalian mengingatnya itu agak susah. Mau membelinya juga agak susah. Tolong beliin telur dengan harga 1.100. Lupa. Kalau kalian bilang beliin telur dengan harga 1.500 atau jual dengan harga 1.500, jual dengan harga 1.000. Jadi orang itu lebih suka ke angka-angka bulat. Makanya kenapa kalau kalian lihat angka bulat-bulat itu sering kesentuh 1.800, lihat sentuh. Kayak gitu. Itu alasannya. Oke, dari Iqbal Nugraha, candle bullish itu terbentuk karena banyaknya trader membuka perdagangan sell kebalik. Bullish itu kan berarti naik kan? Candlenya naik. Berarti banyak orang yang membeli harga di sini. Makanya harga menjadi lebih mahal. Kenapa? Supply dan demand. Contoh kemarin itu ada susu yang lagi rame untuk ngobatin COVID katanya. Itu saya lupa harganya berapa. Kalau nggak salah 17.000 menjadi langsung 20.000 something. Mahal banget. Kenapa? Karena sedikit stoknya, tapi yang pengen beli banyak, makanya harganya dimahalin. Sama kayak trading, ketika banyak orang mau masuk, udah membeli, banyak orang membeli, ayo, harga itu dinaikin. Nah, ya gitu. Oke, nah berarti lossnya trader dipindahkan ke profitnya trader lain. Mohon penjelasannya. Trading itu sebenarnya seperti bisnis jual menjual, agak begitu menarik. Contoh, kita kan sama market urusannya.
Oke, kita dapat harga di 10.000 contoh, kemudian harga naik menjadi 10.500, kita dapat berapa? Ya $500. Kemudian ada orang yang membeli, kan ada yang menjual, pasti ada yang membeli. Marketnya hanya perantara. Membelinya di harga berapa? Ya 10.500. Jadi dia mendapatkan harga yang agak lebih mahal daripada yang sebelumnya. Apakah dia loss? Ya belum, karena harganya masih di sini. Kalau contoh dia beli lagi, pengen ekspektasinya naik, ternyata harganya turun, ya dia loss. Tetapi ketika harganya menjadi 11.000, ya dia untung. Jadi di sini sama seperti kita berdagang sebenarnya. Jadi kita beli telur, ada yang membeli, ya dia dapat di harga segitu. Kalau dia mau jual lagi, ya mungkin jual di harga lebih tinggi lagi. Kalau harganya langsung merosot turun, berarti ya dia rugi. That's the business. Dari NBHNN, Mas Tama mau tanya, misalkan modal kita 1000, leverage 1:100, otomatis saldo kita menjadi 100.000. Nah, yang dihitung yang mana Mas? Modal asli kan 1000 atau yang sudah dikalikan leverage? Yang dihitung tetap modalnya yang 1000 tadi. Jadi yang 1000 tadi itu modalnya. Maksudnya leverage itu kita bisa open posisi. Kalau kita mau open posisi, contoh kita mau open posisi 1 lot, kita membutuhkan uang 100.000, tapi kita nggak punya uang 100.000. Sama broker di leverage 100 kali, menjadi kita bisa open 1 lot. Jadi sebenarnya itu untuk modal tetap aja 1000. Nah, gitu. Oke, dari M Kasanulsi, Pak Tama, saya melakukan order share XAUUSD dan mengatur di 1786, tapi saya cek di chart harga masih 1786,264. Saya sudah terkena stop loss, bahkan beberapa kemudian saya cek harga tertinggi masih 1786,264. Kenapa ya? Pemainan bandar atau faktor spread atau apa? Jadi ada dua kemungkinannya. Yang pertama ada berita market, dan yang ketiga itu dibiarin sampai broker itu tutup. Biasanya kalau tutup itu jam 5, kemudian jam 6 mulai lagi. Ini mengakibatkan spread melebar. Harga di market 1000, harga di broker jadi 1100, jadi gede banget. Kalau stop lossnya itu tiba-tiba terkena, walaupun belum terkena harga saat ini, kemungkinan terkena spread tadi karena spread melebar. Itu biasa kalau pagi dan ada berita yang lumayan signifikan. Jadi harus dicek lagi, Pak. Ini ketutupnya gara-gara pagi-pagi atau memang ada berita yang lagi jalan. Kalau enggak dua-duanya, boleh dicek di brokernya kenapa. Dari Putra Cici, menurut Mas Tama, edukator-edukator di YouTube yang banyak, Instagram itu bagaimana? Menurut saya setiap orang mempunyai tujuan hidup masing-masing di sosial media. Contoh, ada yang pengen ngasih edukasi secara gratis dan mengembangkan personal brandingnya dia, monggo, atau bisnisnya dia, monggo. It's okay, nggak ada yang salah. Karena setiap orang menjalankan bisnisnya itu berbeda-beda. Mungkin orang yang mengedukasi kemudian ingin brandingnya gede, mungkin dia bisa mendapatkan uang dengan cara yang lain nanti kalau ketika brandingnya udah besar mungkin. Jadi menurut saya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena saya jamin penonton sekarang sudah mulai kritis, jadi mereka bisa memilih mana yang baik menurut mereka, yang nggak baik menurut mereka. Saya selalu berharap Anda itu bisa belajar dari siapapun, nggak perlu di channel ini, kalian bisa belajar dari siapapun, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Itu aja sih sebenarnya. Untuk masalah mentor ini baik, kemudian ini menurut Bapak bagaimana, semuanya itu menurut saya baik, tergantung kalian menyikapinya, karena persepsi orang itu berbeda-beda. Oke, itu dari saya. Thank you. See you next video. Bye-bye.